Halo, selamat siang semuanya. Siapa Bang? Oke, jadi kita berjumpa lagi nih setelah beberapa hari kita udah nggak masuk. Jadi kita masuk lagi hari ini di mata pelajaran ekonomi ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, abang ingin tanya dulu kabar dari kalian masing-masing. Gimana nih? Kabarnya gimana? Baik Bang. Baik ya. Oke, gimana hari ini di sekolah? Lancar Bang. Lancar ya. Menyenangkan ya? Iya. Oke, baik. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Minggu lalu kita belajar ruang itu Bang, yang katanya itu kalau ruang nggak bagus nggak terlalu banyak dan nggak bagus juga kalau terlalu sedikit. Nah tadi Bang saya belum tahu kenapa bisa gitu Bang. Ya, baik. Berarti abang ini masih ingat ya untuk mata pelajaran minggu lalu tentang uang. Kita bahas tentang uang bahwasanya uang itu memang penting, tapi tidak baik kalau uang itu terlalu banyak dan uang itu terlalu sedikit kita pegang. Baik, namun abang ingin bertanya lagi. Kira-kira udah tahu nggak kenapa bisa uang itu tidak baik kalau terlalu banyak dan tidak baik kalau terlalu sedikit? Belum Bang. Yang saya tahu uang itu pilih itu aja Bang. Baik, oke, berarti pas ya. Cocok dengan materi kita hari ini. Topiknya adalah tentang inflasi. Jadi di inflasi ini kita akan membahas tentang cara pengaturan uang dan bagaimana sebenarnya uang itu baik atau tidak baik. Oke, boleh kita mulai untuk pelajaran kita hari ini? Boleh Bang. Baik, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih apa-apa aja yang akan kita pelajari pada pelajaran kita hari ini tentang inflasi tadi. Nah, yang pertama itu adalah tentang pengertian dari inflasi. Yang kedua tentang faktor penyebab dari inflasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah jenis-jenis dari inflasi. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang cara menghitung gaji inflasi. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang dampak inflasi ini seperti apa. Jadi pada akhirnya nanti teman-teman semuanya akan tahu tadi pertanyaannya adalah kenapa uang itu tidak baik kalau terlalu banyak dan terlalu sedikit. Nah, pertanyaan itu nanti akan terjawab di akhir pelajaran kita hari ini tentang dampak dari inflasi ini. Oke, mungkin boleh langsung kita mulai aja ya untuk pengertian dari inflasi. Boleh Bang. Boleh. Oke, yang pertama adalah pengertian dari inflasi tadi. Pengertian inflasi. Oke, sebelumnya udah adakah yang pernah mendengar tentang inflasi? Cuma pernah dengar Bang, tapi belum tahu apa itu sebenarnya inflasi dan seperti apa lanjutnya. Oke, sudah pernah dengar ya? Itu dengarnya gimana itu dengar tentang inflasi? Saya pernah mendengar itu berita di TV katanya inflasi naik turun, tapi saya belum tahu apa itu sebenarnya inflasi. Oke, jadi kalian sudah pernah dengar tentang inflasi yang naik turun itu di TV ya? Iya. Tapi sebenarnya tidak tahu inflasi itu apa? Iya. Oke, baiklah. Di hari ini kita akan belajar tentang inflasi tadi. Jadi kalau inflasi ini, oke saya boleh terus dulu ya pengertian dari inflasi ya. Jadi inflasi adalah suatu kejadian di mana harga barang naik secara terus-menerus pada periode waktu tertentu. Nah, itu dia pengertian dari inflasi. Jadi, inflasi itu adalah suatu kejadian di mana harga barang itu naik secara terus-menerus pada periode waktu tertentu. Nah, namun inflasi itu tidak bisa dikatakan inflasi jika harga yang naik hanyalah harga dari satu barang. Jadi, inflasi bisa dikatakan terjadi ketika harga dari semua barang itu naik. Contohnya nih, kalau cuma harga Indomie yang naik, itu belum bisa dikatakan inflasi. Tapi misalnya nih, harga beras naik, BBM naik, minyak naik, dan yang lainnya juga naik untuk barang-barang kebutuhan pokok secara khususnya, baru itu bisa dikatakan terjadinya inflasi. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Berarti harus semua ya? Ya, harus semua yang naik. Jadi kalau cuma satu barang yang naik, itu tidak bisa dikatakan inflasi, harus naik juga semuanya. Oke, boleh kita lanjut? Oke, jadi itu dia untuk pengertian dari inflasi. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, ini kan maksudnya secara terus-menerus
Padahal sudah dibilang lagi pada waktu tertentu. Nah, maksudnya di situ adalah dari tahun ke tahun. Jadi batasnya itu adalah 1 tahun. Jadi misalnya nih inflasi ini terjadi di 2021 segini persen. Misalnya 10%. Di tahun 2022 15%. Jadi yang dimaksud di situ adalah secara terus menerus itu maksudnya dari misalnya di tahun 2021 itu dari bulan Januari ke bulan Mei 10% misalnya. Tapi itu pada waktu periode 1 tahun. Oke, baik, sampai di sini bisa dipahami? Baik, bisa dipahami ya. Oke, itu dia untuk pengertian dari inflasi tadi. Lanjut ya untuk yang kedua ya. Yang kedua adalah tentang faktor penyebab inflasi. Jadi yang kedua itu adalah faktor penyebab dari inflasi. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang inflasi adalah kenaikan harga barang yang naik secara terus-menerus. Tapi kan pastinya teman-teman bertanya nih, apa yang menjadi penyebab dari inflasi ini terjadi? Oke, di sini ada yang bisa jawab, mungkin 1 atau 2 jawaban, silakan. Saya belum tahu apa itu penyebabnya karena inflasi itu masih jarang kami temui kalau dalam secara nyata hanya mendengar saja. Baik, biasanya hanya mendengar saja, jadi belum tahu sebenarnya apa yang menyebabkan inflasi ini terjadi ya. Oke, baik. Jadi boleh saya tulis dulu ya penyebab dari inflasi itu. Jadi yang pertama itu adalah faktor permintaan. Oke, yang kedua adalah faktor penawaran. Yang ketiga adalah faktor campuran. Dan yang keempat adalah karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi maksudnya adalah faktor permintaan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan faktor permintaan ini? Oke, boleh kita bahas di sini lagi ya. Kita bahas di sini lagi. Supaya lebih rapi. Yang pertama tadi adalah faktor permintaan. Nah, jika dibilang ada faktor permintaan penyebab inflasi, artinya di sini adalah terjadi kenaikan permintaan barang di pasar. Nah, maksudnya di sini adalah kenaikan ini terjadi melebihi dari angka yang biasanya. Nah, misalnya nih pada saat Lebaran kan akan meningkat permintaan untuk bahan-bahan pokok, misalnya untuk bahan-bahan kue, untuk bahan-bahan pokok di dapur. Misalnya nih, yang paling sering terjadi adalah harga cabai. Kalau sudah mendekati Lebaran, pastinya harga cabai akan meningkat, misalnya nih dari 50.000 mau dia sampai ke 100.000. Itu kan harganya meningkat 100% ya. Nah, tapi kita harus tahu apa yang menjadi penyebab dari harga cabai itu naik tadi. Karena bisa dikatakan naik karena jumlah permintaan cabai di pasar itu meningkat. Nah, maksudnya seperti ini. Sederhananya adalah pada saat Lebaran dengan hari-hari biasa kan, misalnya pada hari-hari biasa kita cuma menggunakan cabai untuk memasak sehari-hari di rumah. Tapi pada saat hari Lebaran kita akan menggunakan cabai ini untuk memasak rendang, memasak kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk menyambut hari-hari Lebaran. Artinya kita menggunakan cabai lebih banyak di hari Lebaran. Nah, kan cabai ini kita beli di pasar nih, di pasar. Nah, makanya permintaan cabai di pasar itu akan meningkat karena semua orang akan kebutuhan cabainya akan meningkat seperti itu di hari Lebaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan faktor permintaan yang bisa menaikkan inflasi. Nah, hubungannya seperti apa?
Nah, hubungannya antara permintaan dan inflasi tadi. Hubungannya seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ketika permintaan naik, ini adalah permintaan. Dan di sini adalah inflasi. Permintaan ini kan yang diminta adalah barang ya. Dan di sini yang naik adalah harga. Oke, jadi ketika permintaan ini naik, maka inflasi juga akan bertambah. Demikian juga dengan barang. Ketika permintaan akan barang itu meningkat, maka jumlah harganya juga akan meningkat. Kenapa demikian? Misalnya nih, harga di pasar pada saat jumlah cabainya itu cuma sedikit, normal misalnya, itu harganya cuma 50.000. Pada saat hari lebaran kan jumlah cabai terbatas, padahal orang yang butuh banyak. Otomatis orang akan mau membeli meskipun dengan harga yang cukup tinggi. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan faktor permintaan akan barang itu naik, itu bisa menyebabkan inflasi juga meningkat. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Berarti umumnya kalau permintaan naik, harga naik, maka karena kenaikan harga terjadi inflasi, kan? Iya, benar. Kenapa demikian? Karena cabai misalnya tadi itu adalah barang pokok, bahan baku untuk barang-barang yang lain, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa kita bahas untuk yang kedua? Iya. Boleh. Oke, untuk ini ada yang mau dicatat? Sudah dicatat ya? Boleh saya hapus ya? Oke, kita bahas yang kedua ya, untuk faktor penawaran. Kalau tadi kita bahas tentang faktor permintaan, sekarang adalah faktor penawaran. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor penawaran tadi? Kalau tadi di faktor permintaan adalah jumlah barang yang diminta naik, itu bisa menyebabkan inflasi. Nah, sementara di sini faktor penawaran ini adalah ketika jumlah barang yang ditawarkan sedikit. Nah, misalnya nih, yang biasanya produksi minyak goreng itu adalah 100 ton untuk 1 bulan. Nah, tiba-tiba nih pabriknya minyak goreng itu tadi ada masalah. Jadi mereka hanya bisa memproduksi 50 ton, berkurang 50 ton. Jadi yang bisa dibagi hanyalah 50 ton untuk masyarakat semua. Nah, pastinya kan akan terjadi kelangkaan di situ. Ya, terjadi kelangkaan sehingga karena barang sedikit sesuai dengan permintaan, kalau barangnya sedikit maka harganya akan naik. Nah, karena kelangkaan barang inilah maka terjadilah kenaikan harga tadi. Nah, bisa dipahami untuk faktor penawaran ini? Bisa ya? Oke, bisa kita lanjut ya? Oke, yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Yang ketiga adalah faktor campuran. Faktor campuran. Nah, faktor campuran ini terjadi ketika adanya permintaan naik, ditambah dengan penawaran barang yang sedikit. Nah, jadi ini nih yang bisa menyebabkan inflasi itu sangat tinggi. Nah, kita bisa logikakan deh, misalnya nih permintaan akan barang itu di pasar itu sangat tinggi. Misalnya permintaan minyak goreng itu kita lagi butuh minyak goreng banyak, padahal minyak gorengnya berkurang. Nah, pastinya kan harga akan semakin tinggi di situ karena kita udah sangat butuh, padahal barangnya udah hampir habis. Jadi bisa menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Nah, ini yang bisa menyebabkan faktor inflasi itu menjadi sangat tinggi. Faktor campuran menjadi faktor yang lebih kuat untuk menyebabkan inflasi sangat tinggi. Nah,
tadi yang keempat adalah jumlah uang yang beredar itu di masyarakat meningkat. Nah, ada yang sudah pernah dengar kenapa jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat? Belum pernah ya? Oke. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat, itu akan membuat, ya, ini akan membuat nilai uang itu menurun. Nah, jadi ini yang menjadi jawaban tadi bahwa jumlah uang itu tidak terlalu banyak itu tidak baik dan terlalu sedikit itu tidak baik. Nah, jadi jika uang itu beredar di masyarakat terlalu meningkat, terlalu banyak, maka uang itu akan menjadi menurun nilainya. Kenapa bisa menurun? Misalnya nih gini, kita bisa membedakan ketika kita pegang uang hanya 100.000 dan kita memegang uang 1 juta. Nah, di sini akan tergantung psikologi kita, di mana kita akan menganggap bahwa kita masih banyak, sehingga kita akan terus belanja, sehingga nilai uang itu menurut kita itu murah, seperti itu. Sedangkan kalau kita kan misalnya uang kita tinggal 100.000, kita akan tetap menyimpan uang ini, kita takut uang kita habis, seperti itu. Jadi nilai uang itu menjadi menurun ketika uang itu terlalu banyak kita pegang, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu dia untuk topik materi kita yang kedua. Berarti sudah bisa kita checklist ya? Oke, jadi yang pertama sudah selesai, yang kedua juga sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang ketiga, jenis-jenis dari inflasi. Nah, ini kita boleh tulis di sini ya. Jenis apa ya? Kita tulis. Oke. Jenis inflasi. Oke, jadi kita sudah bahas tadi tentang pengertian inflasi, penyebabnya apa, dan sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis dari inflasi. Maksudnya di sini adalah inflasi berdasarkan tingkat keparahan, ya, berdasarkan tingkat keparahan. Berdasarkan tingkat keparahan. Jadi berdasarkan tingkat keparahan itu inflasi dibagi menjadi 4. Ya, dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama adalah inflasi rendah. Yang kedua adalah inflasi sedang. Yang ketiga adalah inflasi berat. Dan yang keempat adalah hyperinflasi. Sudah sangat hyper. Oke, nah yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih yang dikatakan inflasi rendah, sedang, berat, dan hyperinflasi? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Belum. Oke, boleh saya tulis lagi ya? Iya. Oke, yang pertama, kalau dia inflasi rendah, berarti inflasinya di sini adalah lebih rendah dari 10%, di bawah 10%. Kalau dia inflasi sedang, berarti dia 10% sampai 30%. Yang ketiga, inflasi berat dari 30% sampai 100%. Ya. Dan untuk yang keempat adalah lebih besar dari 100%. Oke ya, jadi misalnya nih teman-teman sudah tahu inflasi tahun ini berapa. Misalnya Indonesia yang paling sering lagi inflasinya berapa? Ada yang tahu? Kurang tahu ya. Berarti ini teman-teman kurang update berita ini untuk berita-berita untuk ekonomi. Padahal itu berita yang penting loh untuk dibahas-bahas, karena itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi Indonesia itu biasanya inflasinya adalah di bawah 10%. Ya, jadi itu misalnya nih 7%, 5% peningkatannya dari setiap tahun. Jadi kalau kita
bisa berbicara tentang inflasi Indonesia, berarti inflasi Indonesia itu termasuk dalam inflasi yang rendah. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke, bisa kita lanjut untuk yang berikutnya. Jadi yang mengukur inflasi ini siapa? Yang mengukur inflasi untuk inflasi. Ini ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang mengatur ini adalah Bank Indonesia, termasuk bekerjasama dengan Menteri Keuangan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi cara mengukurnya ini bagaimana, Pak? Cara mengukur inflasi. Iya. Nah, di topik berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung laju inflasi ini. Oke? Berarti boleh kita lanjut saja ya materi kita hari ini. Oke, untuk jenis-jenis inflasi sudah dipahami ya. Oke, bisa kita lanjut untuk topik berikutnya? Boleh ya. Oke, untuk jenis inflasi sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk cara menghitung laju inflasi. Cara menghitung laju inflasi. Oke, untuk menghitung laju inflasi, kita menggunakan yang namanya rumus. Rumusnya adalah LI sama dengan indeks harga tahun itu dikurang indeks harga tahun dasar per indeks harga tahun dasar dikali 100%. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung laju inflasi ya. Ini adalah rumusnya. Oke, nampak ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi untuk penjelasannya di mana? Untuk LI adalah laju inflasi itu indeks harga 1 itu adalah indeks harga tahun hitung, maksudnya yang akan kita hitung tahun ini. Kemudian untuk indeks harga IHK 0 adalah indeks harga tahun dasar, itu adalah tahun yang akan kita bandingkan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke, jadi ini adalah contoh soal untuk menghitung laju inflasi tadi ya. Oke, di sini berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen 2021 adalah 120. Sementara indeks harga konsumen 2022 adalah 140. Berapa laju inflasi tahun 2022? Itu yang akan ditanya. Nah, cara kerjanya pertama kita buat ya penyelesaian. Nah, diketahui IHK 1 yang mana ini? Berarti IHK 1 adalah 2022 dan IHK 0 tahun dasar adalah 2021. Berarti IHK 0 adalah berapa? 120. IHK 1 adalah 140. Nah, yang ditanya adalah laju inflasi LI ya. LI berapa? Oke, mari kita jawab ya. Boleh kita jawab di sini aja ya. Bisa. Jawaban. Rumusnya kita ingat tadi adalah LI sama dengan IHK 1 dikurang IHK 0 per IHK 0 dikali 100%. Oke ya? Oke, sama dengan 140 dikurang 120 per 120 dikali 100%. Ya, sama dengan 20 per 120 dikali 100% sama dengan 16%. Ya, 20 per 120 0,16
Nah, jika kita tinjau dari jenis inflasi tadi, maka termasuk kemanakah jenis inflasi ini? Di angka 16%. Inflasi sedang. Di inflasi sedang ya, di antara 10% sampai 30%. Oke, baik, berarti sudah dipahami ya. Oke, sudah dipahami. Oke, berarti untuk cara menghitung laju inflasi sudah dimengerti ya. Oke, boleh kita checklist. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, dampak dari inflasi. Oke, dampak dari inflasi. Oke, sepertinya ini masih perlu ditulis apa enggak ya? Dan saya catat bentar ya Pak. Oke, boleh dicatat lagi ya, supaya saya hapus dulu. Nanti ini ada di channel kan? Oke, sudah selesai dicatat ya. Oke, boleh kita hapus? Iya. Boleh ya, kita hapus. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang terakhir adalah dampak dari inflasi. Ini adalah yang terakhir, dampak dari inflasi. Oke, setelah kita berbicara tadi tentang pengertian, faktor, jenis, dan cara menghitung ya. Mungkin teman-teman sudah tahu nih kalau inflasi itu apa dan bagaimana kalau terjadi inflasi, apa dampaknya. Oke, ada yang tahu? Belum. Belum tahu ya? Belum bisa dipahami ya? Oke, berarti misalnya nih, kita logikakan saja. Kalau terjadi inflasi tadi adalah kenaikan harga barang. Nah, kalau terjadi kenaikan harga barang, kira-kira ibu-ibu kita di rumah marah-marah nggak ya? Marah-marah ya. Mungkin dibilang, aduh harga beras naik, dikit-dikit makan, gitu ya. Pernah dibilang gitu? Ada yang bilang gitu di rumah? Sering ya, sering ya. Jadi teman-teman sudah tahu kalau mama bisa bilang makanannya dikit-dikit ya, jangan banyak karena harga lagi naik gitu. Berarti itu karena sedang terjadi inflasi. Oke, itu hanya sekedar untuk bercanda saja ya. Oke, jadi untuk dampak inflasi ini yang pertama itu adalah dampak dari inflasi. Dampak inflasi yang pertama adalah ketidakstabilan. Oke, yang kedua terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kalau terjadi inflasi ada tadi ketidakstabilan, terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Terjadinya disparitas. Yang terakhir adalah banyak masyarakat yang sengsara. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Oke, kalau dikatakan ketidakstabilan ekonomi, tadi inflasinya naik turun. Jadi ekonomi itu tidak stabil, kadang harga naik, kadang turun dan tidak menentu. Itu bisa terjadi ketidakstabilan. Oke, itu tidak wajar. Oke, yang kedua adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasi ini selalu naik dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi satu negara itu tidak akan maju-maju. Karena bagaimana bisa maju sedangkan masyarakat tidak mempunyai daya beli yang mencukupi untuk membeli barang. Oke, yang ketiga adalah terjadinya disparitas. Kata disparitas ini bermaksud adanya perbedaan. Jadi kalau terjadi inflasi, yang kaya akan sangat nampak dan yang miskin akan sangat nampak karena daya beli mereka tidak mencukupi. Artinya di sini orang kaya yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik akan bisa membeli
kebutuhan pokoknya. Sementara orang yang tidak memiliki kemampuan membeli itu akan tidak bisa membeli barang pokok, sehingga terjadi gap yang sangat nampak. Oke, perbedaan yang sangat nampak. Dan yang terakhir adalah banyak masyarakat yang sengsara. Bagaimana tidak sengsara ketika harga sangat naik dan masyarakat tidak bisa membeli barang kebutuhan pokok mereka seperti beras, minyak, dan lain sebagainya, sehingga mereka mungkin kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi sehari-hari, sehingga masyarakat itu akan semakin sengsara ketika inflasi itu terjadi. Oke, jadi Anda bisa menyimpulkan kalau inflasi itu terjadi bahwa baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik ya. Berarti sebenarnya inflasi ini tidak baik untuk kehidupan sehari-hari. Baik. Mungkin itulah kesimpulan dari mata pelajaran kita hari ini dengan topik inflasi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah jelas, Bang. Sudah jelas ya. Sudah bisa disimpulkan ya bahwa inflasi tidak baik. Oke, mungkin sekianlah pertemuan kita hari ini. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, materinya sudah selesai. Ada 5 materi tadi yang sudah kita selesaikan ya. Dampak inflasi sudah selesai juga. Jadi harapannya teman-teman semua bisa memahami tentang inflasi ini dan bisa memanajemen keuangannya dengan baik, karena inflasi ini sangatlah rentan terjadi. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke.